Berlatar di kampung halamannya Meguri Fujiura, kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Light Yagami yang merupakan mahasiswa di salah satu universitas hukum di Jepang, di mana Light adalah contoh generasi muda yang cerdas dan punya visi jelas, yaitu ingin memperbaiki sistem hukum dan menegakkan keadilan seadil-adilnya. 法学の勉強と法で裁くべきでしょう。僕もキラと同じ力を持ったら Hal itu disadari betul oleh sang kekasih yang bernama Shiori, ini parasnya yang memang sangat paham bagaimana watak Light yang sejak lama tidak tahan dan muak dengan kejahatan, ketidakadilan, dan keburukan yang hampir terjadi setiap hari. 防ぐために真実は国民に隠されてる Dengan kecerdasannya, Light bahkan berhasil meretas database kepolisian untuk mengetahui seberapa banyakkah para pelaku kriminal mendapat hukumannya, apakah setimpal atau tidak. Dan sungguh betapa terkejutnya Light saat menemukan fakta bahwa masih banyak pelaku kejahatan seperti koruptor, pembunuh, pemerkaos, dan penjahat-penjahat lainnya yang ternyata tidak dihukum sebagaimana mestinya. Bahkan banyak dari mereka dibebaskan sebelum masa hukumannya habis dan sebagian lagi tidak mendapat hukuman sama sekali. 罪者たちの多くが Suatu malam, Light mencoba survei langsung ke lapangan dengan mendatangi sebuah bar yang dikabarkan sering menjadi tempat nongkrongnya para pelaku kriminal, di mana di situ ada seorang penjahat bernama, kita panggil saja Makise, yang sedang pamer ke teman-temannya tentang ia yang pernah menghabisi satu keluarga, tapi tidak pernah ditangkap berkat bantuan sepupunya di kepolisian, sehingga Light yang mendengar pengakuan itu secara langsung pun sempat dibuat geram, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat begitu banyak ketidakadilan, Light rasanya ingin sekali melenyapkan semua kejahatan di muka bumi ini, sampai akhirnya ia tak sengaja menemukan buku berwarna hitam yang tidak basah sama sekali dan seolah ada yang melindunginya dari air hujan yang sedang turun. Light membawa pulang buku tersebut. Di situ tertulis Death Note yang artinya catatan kematian, lengkap dengan tutorial penggunaannya yang sempat membuat Light tertawa sendiri dengan orang iseng yang membuat ide buku seperti ini. Tak lama muncullah sebuah berita kriminal yang menampilkan seorang tersangka pembunuhan gadis SMA yang setelah dilakukan sidang tadi pagi, tersangka sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan, sehingga Light yang semakin emosi pun iseng menuliskan nama lengkap si tersangka pada buku Death Note tersebut. Keesokan paginya saat baca koran, Light benar-benar dibuat terkejut saat menemukan kabar tentang si tersangka yang ditemukan tewas akibat serangan jantung. Light langsung memeriksa Death Note-nya dan menemukan aturan penting yang tertulis dengan jelas bahwa manusia yang namanya tertulis di Death Note ini akan mati. Ini hanya berlaku apabila si pengguna Death Note memikirkan wajah dari nama yang ia tulis, dan si target akan mati akibat serangan jantung 40 detik setelah namanya tertulis di Death Note tersebut. Untuk membuktikannya secara langsung, Light sengaja mengawasi si Makise tepat di seberang jalur rel kereta api yang sedang akan lewat, di mana Light langsung menuliskan nama lengkapnya, dan inilah yang terjadi. Selesai dengan Makise, Light akhirnya bisa berjumpa langsung dengan sang pemilik dari buku Death Note tersebut yang tiada lain adalah bernama Ryuk alias Shinigami alias Dewa Kematian. Sempat gemetaran melihat sosok yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Light yang pada dasarnya berdarah dingin pun malah tampak semeringah ketika Ryuk menjelaskan bahwa Light resmi menjadi pemilik baru dari Death Note, dan hanya orang yang sudah menyentuh Death Note sajalah yang bisa melihat langsung sosok si Ryuk ini.
Tanpa buang waktu dan kesempatan, Laik yang sebelumnya sudah punya akses ke database kepolisian pun langsung menghabisi para kriminal yang sudah sejak lama ia ingin lenyapkan, seperti anggota geng motor yang menjadi pelaku atas tewasnya gadis berusia 16 tahun yang saat ini sedang dikejar-kejar oleh polisi dan langsung maut di tempat akibat serangan jantung. Ada juga seorang ketua Komisi Pemilihan Umum Konoha yang diduga terlibat suap dan pelecehan yang juga sama-sama maut dengan penyebab yang sama. Lalu ada seorang anak pejabat yang diduga telah terlibat kasus penganiayaan dan lolos dari jerat hukum, akhirnya maut juga akibat hal yang sama pula. Dan serangkaian kematian misterius lainnya yang menimpa semua narapidana di setiap penjara di negeri Konoha, yang pada akhirnya kejadian ini menjadi viral dan menjadi pro kontra di kalangan masyarakat. とかで盛り上がってるやつマジでいると思いますよ。東京西新宿の今泉容疑者は犯行に及んだものと思っています。謎の不審死です。 Dan inilah Death Note. Ih, keren banget ini mah filmnya, guys. 4 bulan kemudian kita akan diperkenalkan pada seorang kepala polisi bernama, kita panggil saja Bapak Kepala Polisi. Beliau dan 3 anak buahnya masih belum bisa memecahkan serangkaian kasus kematian misterius ini, sampai akhirnya beliau diperkenalkan dengan seorang pria tua bernama Watari yang merupakan asisten dari sang detektif legenda yang diketahui sudah berhasil memecahkan banyak kasus sulit. Dialah L, tidak pakai Al dan Dul, sang detektif legenda yang selalu menyembunyikan identitas dan jati dirinya, yang ternyata diam-diam sudah menyelidiki kasus kematian misterius ini. L bahkan sudah membuat data para korban dalam bentuk visual yang dibuat berdasarkan umur dan kewarganegaraan, termasuk menyimpulkan bahwa tersangka yang dijuluki dengan nama Kira tidak bekerja secara kelompok, melainkan melakukan semua pembunuhan ini hanya sendirian saja. Alhasil, sekarang tugas mereka, Bapak Kepala Polisi dan L, akan bekerja sama untuk mencari tahu seperti apa metode yang Kira gunakan untuk membunuh para korbannya. Laik sendiri saat ini terlihat sangat bahagia dengan berita tentang Kira alias dirinya sendiri yang ramai diperbincangkan dan dianggap sebagai simbol dari keadilan, sehingga tujuannya untuk menciptakan kedamaian tanpa kebatilan bisa terwujud dan sejarah akan berubah. 怯えている。歴史は変わり出しているんだ。 Tak lama, Kira dan semua orang pun dikejutkan dengan sebuah siaran mendadak yang menampilkan sosok El, sang detektif legenda yang akhirnya menampakkan diri, bahkan memperlihatkan nama lengkapnya, yaitu Linda L. Taylor. Ia dengan terang-terangan menyebutkan bahwa Kira adalah seseorang yang egois dan kekanak-kanakan, sehingga El menjamin bahwa tak lama lagi ia akan berhasil menemukan siapa sosok Kira sebenarnya. Seolah ditantang dan dianggap sebagai sosok antagonis, Kira alias Laik pun langsung menuliskan nama L pada Death Note untuk menunjukkan kepada dunia sejauh mana kemampuannya. Dan ya, El asli ternyata masih hidup, dan orang yang mati barusan adalah seorang narapidana hukuman mati yang memang akan dieksekusi. Sehingga El dan kepolisian pun berhasil mendapat jawaban bagaimana Kira alias Laik membunuh targetnya, yaitu dapat dilakukan dari jarak jauh hanya menggunakan nama dan wajahnya saja. Alhasil, dimulailah persaingan antara Laik dan L untuk menunjukkan siapa keadilan yang sebenarnya, dan itu membuat Ryuk hanya bisa tertawa melihat sesama manusia saling bertikai dengan alasan atas nama keadilan. Beralih ke kantor kepolisian untuk mempersempit pencarian Kira, L sudah berhasil mengumpulkan data waktu kematian para korban yang pada intinya L menyimpulkan bahwa Kira menghabisi korbannya di waktu dan jam yang sama, yang biasanya jadwal tersebut adalah jadwal kosong seorang mahasiswa ketika sedang tidak ada kelas. 時間割
El benar-benar sangat jenius bisa sampai kepikiran sampai sedetail itu, bahkan kepala polisi dan anak buahnya pun hanya bisa terdiam, kagum, dan takjub dengan bagaimana El bisa sejauh itu melakukan penyelidikannya. Kembali ke Like yang sedang makan malam bersama ibu dan adiknya, dan Anda mungkin akan sangat-sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika ayah Like ternyata adalah bapak kepala polisi yang secara teknis saat ini sedang memburu putranya sendiri. Karena Like bisa mengakses data kepolisian, ia pun jadi tahu bahwa El dan kepolisian sudah mengetahui tentang Kira yang seorang mahasiswa dan menghabisi para targetnya di jam tertentu, sehingga untuk mengecoh El dan para polisi, Like pun kembali membaca tutorial buku Death Note bahwa pengguna Death Note bisa memanipulasi waktu kematian dan cara bagaimana targetnya mati, sehingga Like pun langsung mencobanya ke beberapa narapidana yang sedang berada di sel tahanan. 今日の分だ。心臓麻痺を起こして死んだ。ひらがなだけの大きな星印を。見ろ。 3 hari berlalu, para polisi sempat meragukan teori El tentang sosok Kira yang seorang mahasiswa karena sekarang waktu kematian para korban telah berubah dan tidak sesuai jadwal sebelumnya. Namun El yang jauh lebih cerdas pun justru berhasil mendapat 2 kesimpulan baru, yaitu 1. Kira dapat memanipulasi waktu kematian dan melakukan itu untuk mengecoh mereka semua. 2. Kira adalah seorang mahasiswa yang punya akses ke database kepolisian, sehingga secara tidak langsung Kira justru malah memberikan petunjuk yang lebih jelas bahwa ia kemungkinan besar adalah salah satu kerabat atau keluarga dari para anggota polisi di kantor kepolisian ini. Untuk itu, tanpa sepengetahuan para polisi, El diam-diam mengutus beberapa agen FBI untuk mengikuti kerabat atau keluarga dari semua anggota kepolisian yang masih berstatus mahasiswa, yang salah satunya tentu saja adalah Like yang saat ini sedang diikuti oleh seorang agen FBI, sehingga diperlukan rencana baru untuk Like bisa lolos dari tuduhan agar ia bisa tetap menjadi Kira tanpa terus dicurigai oleh siapapun. Melihat Like sedang pusing akibat belum menemukan cara untuk menghabisi El dan antek-anteknya, Ryuk menawarkan mata Shinigami atau semacam kemampuan untuk bisa mengetahui nama dan sisa umur seseorang hanya dengan melihat wajahnya saja. Namun ada harga yang harus dibayar, yaitu setengah dari umur hidup Like sendiri, sehingga Like langsung menolak tawaran tersebut. Tak lama, Like melihat berita tentang seorang pelaku kejahatan yang sedang buron, di mana Like akhirnya menemukan cara untuk mengetahui siapa nama agen FBI yang terus mengikutinya, sekaligus menghentikan mereka semua agar berhenti mencurigainya. Keesokannya, Like dan Shiori terlihat sedang menaiki kendaraan umum untuk pergi kencan, di mana si agen FBI terlihat masih mengikuti Like dan duduk di bangku belakang. Dengan terang-terangan Like pun menegur si agen tentang kenapa ia terus mengikutinya, namun si agen pura-pura bodoh dan tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dan ya, entah kebetulan atau sudah diatur, si pelaku kejahatan yang sedang buron pun naik ke dalam bus dan menyandera semua penumpang. Ingin bersikap seperti pahlawan, Like pun menuliskan sesuatu pada secari kertas berisi niatnya untuk menangkap si pelaku. Melihat Like yang seorang warga sipil nekat membahayakan dirinya sendiri, membuat si agen terpaksa jujur tentang identitas aslinya sebagai agen FBI, yang alhasil Like akhirnya bisa mengetahui nama lengkap si agen termasuk profesi aslinya. Karena kertasnya terjatuh, si pelaku pun menghampiri mereka dan mengambil kertas tersebut. Dan ya, kertas itu ternyata adalah sobekan kertas dari buku Death Note, sehingga membuat si pelaku dapat melihat Ryuk yang ketika ia ketakutan dan bermaksud keluar dari dalam bus, tiba-tiba ya, ternyata semua ini sudah Like atur sedemikian rupa. Ia sebelumnya sudah menuliskan bagaimana si buron mati, sehingga secara tidak langsung ia juga telah berhasil mendapatkan nama lengkap si agen FBI.
Sejak pertemuannya dengan Like, sikap si agen pun tiba-tiba jadi berubah sehingga membuat Naomi, calon istrinya, jadi curiga dan mencoba mengikutinya dari belakang. Entah kenapa si agen tiba-tiba ingin pergi keluar menggunakan kereta api, ia menemukan sebuah amplop berisi lembar kertas dan alat komunikasi yang ternyata sudah Like persiapkan untuk mendesak si agen agar mau memberitahu jumlah agen FBI yang ditugaskan di Jepang untuk membuat si agen percaya bahwa saat ini yang berbicara dengannya adalah Kira asli. Like pun menghabisi penumpang di samping si agent yang memang adalah pelaku atas kasus kejahatan yang terlupakan, yang karena Like alias Kira mengancam akan menghabisi semua penumpang di dalam kereta, si agen pun tidak punya pilihan lain selain harus menuliskan satu persatu rekan FBI-nya. Tiba di stasiun pemberhentian, si agen pun disuruh keluar dari dalam kereta dan... Ya, tepat saat si agen tengah sekarat, Like pun muncul di hadapannya dengan si Naomi yang berteriak histeris melihat calon suaminya meninggal, di mana Like langsung memeriksa kertas berisi nama-nama agen FBI yang tadi sudah si agen tulis, yang ternyata lembar kertas tersebut adalah kertas yang diambil dari Death Note. Dengan kata lain, semua agen FBI yang ditugaskan di Jepang pun maut terkena serangan jantung dan tak ada orang yang akan mengawasi gerak-geriknya lagi. Kabar tentang kematian FBI pun langsung sampai ke kantor kepolisian Jepang, di mana Bapak Kepala Polisi pun memberitahu tentang nyawa mereka yang jadi taruhannya, sehingga beliau mempersilahkan anak buahnya untuk mundur apabila tidak ingin mengambil resiko tersebut. Tersisa 5 orang yang masih bertahan, termasuk Bapak Kepala Polisi dan L yang tentunya masih belum menyerah. Dengan fakta bahwa mereka mempertaruhkan nyawa dalam kasus ini, Bapak Kepala Polisi dan anak buah pun mendesak agar L menunjukkan jati dirinya secara langsung, karena kepercayaan hanya bisa dibangun apabila mereka saling terbuka satu sama lain. Dan inilah L, sang detektif jenius yang selalu bekerja di belakang layar, di mana penampilannya memang tidak terlalu meyakinkan, tapi otaknya jauh lebih cerdas dari bapak-bapak aparat kepolisian ini. Bam! 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 Beralih ke Naomi, demi membalaskan kematian si agen, Naomi berambisi membunuh Kira, orang yang telah membunuh calon suaminya. Sebagai mantan anggota FBI juga, Naomi tahu bahwa terakhir kali si agen sedang bertugas mengawasi seorang pemuda bernama Like Yagami, sehingga Naomi mulai melakukan investigasi mandiri dengan mendatangi supir bus yang waktu itu sempat dinaiki oleh Like dan Shiori. 覚えてるよ。なんかね、前に座ってた一番後ろに乗ってた人だね。 Dan disinilah Naomi sekarang berhadap-hadapan langsung dengan Kira alias orang yang sudah membunuh calon suaminya. Sama seperti si agen, Naomi juga punya dugaan kuat tentang Like yang merupakan Kira. Apalagi setelah ada informasi tentang Kira yang bisa membunuh hanya dengan sebuah nama, Naomi jadi semakin curiga bahwa insiden di dalam bus waktu itu hanyalah sebuah cara untuk Like bisa mengetahui nama asli dari si agent. レイさんは僕らに会ってすぐに死んだのではないでしょう。 3日後です。 Karena Like tidak mau mengaku, Naomi pun memberikan kartu namanya apabila Like punya informasi ataupun petunjuk. Yang tanpa pikir panjang lagi, Like diam-diam menuliskan nama Naomi dan langsung pergi saat itu juga. Dan ya, setelah 40 detik berlalu, Naomi ternyata tidak maut karena faktanya kartu nama yang ia berikan bukanlah nama asli Naomi, sehingga Like mau tidak mau harus mencari cara lain untuk mencegah si Naomi terus memburu dan membongkar identitas aslinya sebagai Kira. Beralih ke L yang sedang memeriksa rekaman CCTV stasiun kereta. Sama seperti Naomi, L juga mulai mencurigai Like sebagai Kira, sehingga ia mengusulkan sebuah ide gila untuk memasang kamera CCTV di setiap sudut rumahnya untuk membuktikan dugaan tersebut. それが私と北村の家族っていうわけか。こういうのはダラダラとやっても際限ないですから、
Bapak Kepala Polisi sempat tidak setuju dengan ide tersebut karena siapa atuh yang rela rumahnya dipasangi kamera dan keluarganya dicurigai. Namun demi membantah tuduhan L terhadap Like putranya, Bapak Kepala Polisi pun setuju dengan usulan L asalkan hanya beliau dan L sajalah yang bertugas mengawasi kamera tersebut. Keesokannya ketika kamera sudah selesai terpasang di semua sudut rumah, Like terlihat baru pulang kuliah dengan terus ditemani oleh Ryuk yang memang selalu menemani kemanapun Like pergi. Yang tepat saat Like sudah sampai di rumah dan akan membuka pintu kamarnya, ia melihat batang isian pensil yang sebelumnya ia letakkan di engsel pintu, kini sudah patah dan tergeletak di permukaan lantai sehingga Like yang sama cerdasnya dengan L pun bisa langsung menyadari bahwa sudah ada seseorang yang masuk ke dalam kamarnya. Sebagai Shinigami alias Dewa Kematian, Ryuk tidak makan apapun kecuali buah apel. Namun sejak masuk ke kamar, Like jadi pendiam dan tak menanggapi permintaan Ryuk sehingga itu cukup membuatnya stres. Ketika sudah di luar, barulah Like memberitahu tentang seseorang yang sudah masuk ke kamarnya dan memasang kamera pengawas sehingga untuk beberapa hari ke depan, Like kemungkinan tidak akan berbicara kepada Ryuk ataupun memberikannya buah apel seperti biasa karena hal itu akan membuat mereka menjadi curiga. Hanya sekedar informasi, L sangat menyukai makanan yang manis-manis karena menurutnya makanan manis bisa meningkatkan daya ingat, melancarkan proses berpikir dan membantu konsentrasi, tapi juga akan memperbesar peluang terkena penyakit diabetes. Tiga hari berlalu sejak kamera dipasang, L dan Bapak Kepala masih tidak menemukan adanya hal mencurigakan dari Like, di mana Watari baru mendapat kabar tentang beberapa narapidana yang ditemukan mati akibat serangan jantung, sehingga hal itu sempat membuat Bapak Kepala senang karena putranya bukanlah sosok Kira seperti apa yang dituduhkan. Namun L langsung mengingatkan tentang Kira yang dapat memanipulasi waktu kematian korbannya, sehingga penyelidikan masih harus tetap dilanjutkan. Satu minggu berlalu, Like masih belum menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan. Sampai satu malam ketika Like selesai makan, ia tidak biasanya mengambil camilan dan beralasan butuh tenaga untuk belajar malam. Tepat di saat bersamaan, muncullah sebuah berita tentang penangkapan seorang pelaku kejahatan, di mana reporter mengabarkan bahwa si pelaku baru saja dilaporkan maut akibat serangan jantung, sehingga hal itu jelas membantah tuduhan L terhadap Like karena mana mungkin Like bisa membunuh korbannya tanpa melihat berita dan wajah si pelaku. Dan ya, Like diam-diam memasukkan semacam TV kecil ke dalam camilannya termasuk pulpen dan sobekan kertas dari buku Death Note, sehingga terjawablah sudah bagaimana Like menghabisi si pelaku barusan. Keesokannya, seluruh kamera pengawas sudah dicabut dari rumah Like dan hal itu sudah dipastikan 100% oleh Ryuk sendiri, sehingga sekarang Like tidak perlu khawatir lagi akan dicurigai sebagai sosok Kira. L sendiri terlihat seolah masih tidak percaya dengan dirinya yang sudah salah nuduh orang, sampai akhirnya Naomi tiba-tiba menghubungi L untuk memberitahu bahwa dirinya, Naomi, akan mengorbankan dirinya sendiri untuk membuktikan bahwa Like adalah Kira dan meminta L untuk melihatnya melalui kamera museum seni. Kembali ke Like yang mendapat telepon dari Shiori, Like diminta untuk datang menyusulnya ke museum seni yang ternyata Shiori sedang diancam oleh Naomi agar memujuk Like datang ke lokasi tersebut. Laito. Setibanya Like di museum seni, Naomi terlihat sedang menyandera Shiori dan memaksa Like untuk mengakui bahwa dirinya adalah Kira. Namun betapapun Naomi keras mengancam, Like tetap tidak mau mengaku sampai akhirnya Shiori nekat berlari ke arah Like tepat saat Naomi melepaskan 3 tembakan. Ketika para polisi datang, Naomi yang merasa bersalah pun mengarahkan pistolnya ke kepala, dan Anda sudah tahu seperti apa akhirnya.
Sampai sini, stop dulu. Apakah kejadian barusan terjadi hanya kebetulan? Oh, tentu tidak. Mari saya jelaskan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seorang pengguna Death Note hanya bisa menghabisi targetnya apabila ia tahu nama lengkapnya, dan si pengguna juga dapat memanipulasi waktu kematian targetnya termasuk bagaimana cara ia mati, sedangkan Light belum tahu siapa nama asli Naomi. Lantas, mungkinkah ini semua adalah perbuatan Light? 美空直美の誤算は武撃されていたということだ。 Ya, untuk sekelas Light yang jenius tentu tidak ada yang namanya kebetulan. Sejak awal, Naomi sudah melakukan kesalahan besar ketika ia mengaku sebagai tunangannya si agen. Bahkan Light sempat melihat kartu undangan pernikahannya ketika di stasiun. Sehingga yang perlu Light lakukan hanyalah pergi ke beberapa gereja terdekat untuk menanyakan nama pasangan yang akan menikah dalam waktu dekat. Dan gereja adalah tempat yang terbuka untuk umum. 訪れる者にはオープンであり、美空直美の Setelah mengetahui nama lengkap Naomi, Light langsung menuliskan namanya pada buku Death Note termasuk skenario bagaimana cara ia mati, dimulai dengan membuat jadwal untuk menemui pembunuh tunangannya, menyandra kekasih setersangka di Museum Seni pada tanggal 15 April pukul 14.15, kemudian memaksa tersangka mengakui perbuatannya agar dapat disaksikan. Barulah pada pukul 15.55, Naomi menghentikan Sandra yang melepaskan diri, yang karena menyesal telah menembak orang yang salah, Naomi pun mengakhiri hidupnya dengan cara mendor mastakannya sendiri. Dan Anda mungkin akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui bahwa kematian Shiori bukanlah ketidaksengajaan, melainkan sudah termasuk dalam rencana Light. Ya, Anda semua tidak salah dengar. Light lah orang yang telah membunuh Shiori dengan menuliskan skenario kematiannya dengan akan tertembak oleh pihak ketiga yang dalam hal ini adalah Naomi ketika sedang berlari melindungi kekasihnya. Ya, tepat sekali kata Ryuk. Light adalah sosok iblis yang berwujud manusia. Alih-alih menegakkan keadilan, Light justru perlahan berubah menjadi seseorang yang main hakim sendiri. Sangat kontradiktif dengan niat awalnya yang hanya ingin menghabisi para pelaku kejahatan yang lolos dari hukuman. Kini, Light sampai tega menghabisi nyawa orang-orang yang tidak bersalah hanya untuk mencapai tujuan pribadinya. Lantas, apa tujuan Light sampai setega itu menghabisi nyawa kekasihnya sendiri? Light sengaja menghabisi Shiori agar mendapat simpati dari semua orang termasuk lepas dari tuduhan, sehingga setelah semua orang 100% percaya bahwa dia bukanlah Kira, Light jadi punya kesempatan besar untuk bisa bergabung dalam tim untuk menangkap Kira dan bisa bertemu dengan langsung dengan sosok L yang saat ini menjadi musuh utama bebuyutan terbesarnya. 私が L です。 Dan ya, inilah yang ditunggu-tunggu pertemuan antar dua orang yang sama-sama memiliki otak jenius, di mana L langsung menyetujui permintaan Light untuk bergabung dalam tim demi untuk mempercepat pencarian Kira, sementara Light sendiri akhirnya berhasil melihat secara langsung bagaimana bebenguk si L dan tinggal mencari nama lengkapnya agar tidak ada orang lain lagi yang mencegahnya menegakkan keadilan palsu. Tamat, ending yang cukup mengentangkan. Khusus untuk film ini, pesannya cuma satu, tonton kelanjutan rangkumannya di video selanjutnya. Oke? Karena keseruan yang sebenarnya baru dimulai. Adios.